Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan tentang huruf dhad. Bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan keempat tentang makharijul huruf dhad. Tempat keluar huruf dhad adalah salah satu tepi lidah atau pinggir lidah dengan geraham atas adalah makhraj dhad, tapi menggunakan geraham yang kiri itu lebih mudah. Menggunakan geraham kanan itu agak sulit, semakin sulit, sedangkan menggunakan kedua geraham kiri dan kanan itu adalah cara yang paling sulit. Nah, dalam hal ini mungkin perlu dijelaskan tentang mana tepi. Tepi itu adalah pinggir lidah. Ibarat ini adalah lidah, lukisan ini, maka yang dimaksud adalah bagian pinggir. Ini pinggir kanan, ini tepi kiri. Ketika membaca dhad, kalau semisal ingin menggunakan yang kiri, maka lah ini ibarat geraham kiri, ini ibarat geraham kanan. Maka kalau semisal menggunakan yang kiri lebih mudah, itu menggunakan tepi lidah bagian kiri. Kalau semisal menggunakan kanan lebih mudah, gunakanlah yang lebih kanan dengan menempel pada geraham bagian kanan. Sedangkan kalau semisal ingin menggunakan keduanya itu agak sulit. Karena apa? Karena memang lidah ini agak diperlebar supaya lidah tepi bagian kiri dengan lidah tepi bagian kanan ini bisa menyentuh ke geraham kanan dan kiri. Seperti itu kalau menggunakan keduanya. Lidah bagian tengahnya harus melekat ke langit-langit mulut, sedangkan tepi lidahnya itu harus menyentuh geraham, entah geraham kanan maupun geraham kiri. Contoh, badidu bad, badidu bad, badidu bad. Tapi kadangkala teman-teman ketika membaca dhad itu mulutnya agak komat kamit, mulut Pak Dukun. Maksudnya bagaimana? Bibirnya sampai gimana ya? Bibirnya sampai monyong ke depan, padahal nggak perlu seperti itu. Kenapa? Karena yang menjadi peran utama adalah lidah dengan geraham. Lidah, geraham sama langit-langit mulut. Sedangkan bibir gak dibutuhkan ketika membaca dhad. Jadi bibir gak perlu komat kamit ke kanan, ke kiri, bo gak perlu. Seperti contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi dalam membaca dhad itu yang harus diperhatikan adalah lidah dengan geraham serta lidah bagian tengah, lidah bagian pinggir. Ini ibarat pinggir kanan, pinggir kiri atau tepi kiri, sedangkan ini adalah geraham. Jadi kalau semisal menggunakan geraham bagian kiri, maka lidah ini harus dilekatkan ke geraham bagian kiri. Dengan pula lidah bagian tengah lidah itu juga harus melekat ke langit-langit mulut seperti ini. Ini bagian tengah harus melekat ke langit-langit mulut, sedangkan yang bagian pinggir itu menyentuh geraham bagian kiri kalau menggunakan geraham bagian kiri. Tapi kalau menggunakan geraham bagian kanan, yang harus menyentuh adalah lidah bagian kanan dengan geraham bagian kanan. Ibarat ini adalah geraham panjangnya atau posisi di sini, maka ini harus seperti ini, harus menyentuh bagian kanan. Tapi kalau semisal menggunakan kedua geraham kanan kiri, maka yang harus lidah ini agak diperlebar. Selain lidah bagian tengah melekat langit-langit mulut, akan tetapi lidah kiri dan kanan ini menyentuh ke
geraham bagian kanan dan kiri dengan cara diperlebar sambil lidah bagian tengah ditekukkan sampai melekat ke langit-langit bibir. Itu yang pertama daripada sisi bagian atau makharijul huruf. Sedangkan untuk masalah kesalahan yang sering terjadi adalah ketika membaca dot itu lidah atau mulutnya itu komat kamit, artinya sampai monyong bibirnya. Walau padahal ini nggak perlu sampai kemudian bibir itu usaha bagaimana cara mengucapkan huruf dot itu benar. Kenapa? Tanpa harus memuncungkan bibir itu, menggunakan atau membaca huruf dot itu sudah bisa seperti itu. Kenapa? Karena yang dibutuhkan dalam membaca dot itu bukan bibir, akan tetapi lidah bagian tengah, terus tepi lidah kanan atau kiri, dan disertai dengan menyentuh terhadap geraham kanan maupun kiri atau keduanya. Itu yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.